Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi kali ini kita akan bahas masalah adab-adab ya tatkala mencari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan ya. Ini ada 3 sesi. Yang pagi kali ini kita akan bahas tentang akidah seorang muslim ya. Akidah seorang muslim memahami rezeki ya yang Allah Subhanahu wa taala siapkan ini. Keyakinan-keyakinan apa yang harus dia miliki ya terkait dengan masalah rizki ini. Jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala ya, semua manusia yang ada di muka bumi ini, siapapun dia, muslim atau kafir, pemilik akidah yang lurus atau mereka yang memiliki akidah yang batil ya, kalau masalah rizki ya, ini pasti mereka itu ya membahasnya ya. Kondisinya atau kesibukannya, pikirannya siang hari malam hari ya, mereka terisi dengan pembahasan rezeki ini ya. Ketika kita mendengar ucapan manusia di majelis-majelis mereka ya, masalah rezeki ini tidak akan pernah ketinggalan ya. Bagaimana usahamu ya, bagaimana kondisimu, bagaimana pekerjaanmu ya, bagaimana mengatur keuanganmu, di mana engkau belanja seterusnya ya. Ini semuanya di majelis-majelis manusia tidak pernah tertinggalkan ya. Mulai di pagi hari ya mereka keluar, kebanyakan atau rata-rata atau bahkan semuanya mereka itu ya berusaha untuk mendapatkan harta atau rezeki ini ya, untuk keluarganya atau untuk dirinya sendiri ya, untuk kebutuhan makannya, minumnya, tempat tinggal atau kebutuhan-kebutuhan yang lainnya ya. Setelah tercukupi, nanti juga untuk kebutuhan anak-anaknya sampai dia itu besar, berkeluarga, mempersiapkan ya bekal rumah tangga mereka. Ini seluruh aktivitas manusia semacam itu ya, tidak terlepas dari masalah rezeki ini. Maka yang perlu kita ya pelajari bagaimana peran Islam ya, bagaimana kaidah-kaidah Islam, bagaimana prinsip-prinsip Islam ya, meluruskan dan memahamkan pemeluk agama Islam ini dalam masalah rezeki ya. Ini yang menjadi akidah kita ya, sebelum kita beraktivitas, sebelum kita berkarya dan sebelum kita bekerja ya. Nah, ini ada 8 prinsip yang harus kita miliki ya, akidah seorang muslim di dalam memahami masalah rezeki ini. Yang pertama ya, prinsip pertama yang harus kita pegang, al-islamu yahussu 'alal 'amal wa yanha 'anil batalati wal kasal ya. Islam ini memotivasi, menganjurkan umatnya untuk rajin beramal, untuk rajin bekerja ya, dan melarang mereka untuk bermalas-malasan, untuk jadi pengangguran ya. Ini terlarang ya. Tapi Islam menganjurkan manusia itu berkarya sesuai dengan apa yang dimilikinya ya. Dan pada zaman sekarang ini apa saja bisa dijual, betul ya? Apa saja bisa dijual, dan jualnya tidak harus dia pergi keliling ke pasar dan seterusnya ya. Cukup di internet dihubungi temannya, ditawarkan ya. Masya Allah, zaman sekarang ini kalau ada orang yang malas bekerja, nganggur ya, ini aib bagi dirinya ya. Orang nggak punya produk bisa ke pabrik atau ke produsen ya, bekerja sama di situ untuk menjualkan ya. Kalau berhasil ini juga dapatkan rezeki ya.
Orang yang punya produk tapi nggak bisa jualkan, bisa dia produksi kemudian minta tolong yang lainnya untuk menjualkan. Ini juga termasuk usaha bisa mendatangkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 1000 jalan ya untuk mendapatkan cara mengais atau mendapatkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa tadi? Kita senantiasa ya mencari yaitu solusi-solusi agar kita tetap bisa berkarya. Baik, sungguhlah agama Islam ini ya memotivasi kita untuk beramal. Di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia itu beramal, ya, bekerja, berkreasi, ya. Demikian juga di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi manusia, ya, terutama kaum muslimin pemulung agama Islam ini untuk senantiasa berkarya, ya, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi yang lainnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qul i'malu fasarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, ya. Katakan wahai Muhammad, i'malu, ya, bekerjalah kalian, beramallah kalian. Allah lah yang akan melihat apa amalan kalian, rasulnya dan orang-orang yang beriman, ya. I'malu, ini perintahnya untuk berkarya, bekerja, beramal, ya. Ini motivasi ya dalam agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kemudian juga di ayat yang lain disebutkan huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur. Ya, dikatakan huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini ya nyaman untuk dihuni, ya, nyaman untuk dihuni, ya. Gunungnya nggak pindah-pindah, gitu kan? Sungainya juga tetap, jalannya bisa diatur. Ininya nyaman ya untuk dihuni manusia. Famsu fi manakibiha, maka berjalanlah dari segala penjuru, ya. Wa kulu min rizqi wa ilaihin nusur, ya, dan makanlah dari sebagian rezeki yang Allah berikan dan kembali ya kepada Allah Subhanahu wa taala manusia nantinya. Taib, di sini disebutkan famsu fi manakibiha, ya, berjalan yang beraktivitaslah, bekerjalah, ya, untuk mendapatkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini juga perintah ya agar manusia ini bekerja, ya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bekerja, para sahabatnya yang mulia juga bekerja, ya. Mereka bersungguh-sungguh di dalam pekerjaan ini. Wa amilu qadra istita'atihim. Ini ya. Dan bekerja sesuai dengan kemampuan mereka, ya, sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Dan manusia itu berbeda-beda, ya. Ada yang diberikan kemampuan ototnya, ya, dia bisa berkarya dengan otot yang dia miliki. Ada yang bisa berkarya dengan mungkin pikirannya, ya, strategi itu juga bisa, ya. Atau yang lainnya dia mengetahui dirinya kemudian dia karyakan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut, ya, untuk mendapatkan ya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Lau qamatil qiyamatu wa biyadi ahadikum fasilatun falyaghrisha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya kiamat itu sudah datang, terjadi kekacauan di muka bumi ini, ya, dan di tangan kalian ini masih ada bibit tanaman, hendaklah dia menanamkannya, ya. Jadi sampai kondisi darurat ini, ya, sampai kondisi darurat semacam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih memerintahkan untuk beramal, berkarya, ya. Bagaimana dengan kondisi yang fisiknya kuat, akalnya mampu berpikir, ya, potensi-potensi yang lainnya mendukung. Kok ini bermalas-malasan dalam bekerja, maka ini bertentangan dengan ajaran agama Islam, ya. Islam mengajarkan manusia itu bersungguh-sungguh berkarya, ya, membuat sesuatu yang bermanfaat yang bisa mendatangkan rezeki, ya, yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Fa hadza hasun mubashir minar rasulil karim 'alal 'amali mahma kana sha'ban, ya. Ini merupakan motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia agar manusia beramal, agar manusia berkarya, agar manusia itu melakukan sesuatu yang bermanfaat mahma kana sha'ban, meskipun kondisinya itu sangatlah sulit. Ini ya.
Sangat sulit, jangan mengeluh. Yang penting kita mengambil sebab apa yang kita mampu kita kerjakan. Seperti disebutkan Rasulullah, sampai ya, meskipun datangnya hari kiamat, kok masih ada peluang tadi apa? Berupa bibit yang ada di tangannya ya, ini segera dia tanam, ya, segera dia tanam, ya. Ini padahal kondisinya sudah sangat menegangkan sekali, ya. Nah, disebutkan maka so'ban, manusia meskipun kondisinya itu sangat sempit, sangat sulit, hendaklah dia tetap berkarya. Wa 'alal ibtiadi an mawatinidzulli wasu'al. Hendaklah dia menjauhi ya, menjauhi perkara-perkara yang bisa mendatangkan kehinaan, ya, meminta-minta kepada manusia yang lainnya, ya. Enggak boleh, ya. Masih ada potensi dan dia betul-betul dia mendesak ya untuk meminta, maka ini tidak boleh meminta, ya. Lebih baik hidup seadanya daripada minta. Fal amalu syarafun mahma kana mutawadhi'an. Ini kata kuncinya ya. Fal amalu syarafun, manusia dia itu beramal, bekerja untuk mendapatkan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, syarafun. Ini merupakan suatu kemuliaan, ya, mahma kana mutawadhi'an. Meskipun amalannya ini adalah amalan yang sederhana, ya, tapi dia mau bekerja, ini adalah lebih utama daripada dia itu meminta-minta, ya. Maaf, misalkan ya dia harus cari apa, rosokan, ya, misalkan dia harus jualan apa ya, sesuatu yang mungkin dianggap kecil dan seterusnya, ini lebih mulia ya daripada seorang ya tidak mau bekerja kemudian meminta-minta kepada yang lainnya, ya. Ini prinsip yang pertama yang diajarkan oleh agama Islam, ya. Pemeluk agama Islam dia itu harus sungguh-sungguh, tidak boleh bermalas-malasan di dalam bekerja, ya. Kalau seperti itu berarti dia itu telah menyalahi atau tidak benar keyakinannya di dalam masalah ya mengais rezeki ini. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua yang harus dipahami oleh kaum muslimin di dalam masalah rezeki ini, ar-rizqu laisa huwal malu faqat, ya. Rizki itu tidak hanya terbatas harta benda, ya. Kalau rumahnya banyak, oh dia dapat rezeki banyak, belum tentu, ya. Belum tentu demikian. Kalau kendaraannya banyak, bagus-bagus, dia rezekinya banyak, belum tentu, ya. Karena apa? Ar-rizqu laisa huwal malul faqat, ya. Ini keyakinannya kaum muslimin yang harus ditancapkan di dada mereka, ya. Bahwasanya rezeki Allah Subhanahu wa taala tidaklah terbatas berupa harta, ya. Sebagian manusia, dan ini jumlahnya banyak, mereka berpendapat bahwasanya rezeki itu ya terbatas harta saja. Maka jawabannya keliru, ya. Seperti disebutkan ya, pengertian rezeki secara bahasa saja ya disebutkan di dalam lisanul Arab, ya, ar-rizqu huwa ma taqumu bihi hayat kullaka inin hayyin madiyun kana au ma'nawiyun, ya. Jadi segala sesuatu yang bisa atau dibutuhkan orang tatkala hidup, ya. Hidup ini butuh apa? Kalau dia itu bisa hidup dengan hal tersebut, ini dikatakan sebagai rizki. Madiyun dia materialistik atau ma'nawiyun atau yang tidak berhubungan dengan material, ya. Jadi semuanya rizki yang menjadikan manusia itu bisa hidup, semuanya itu rizki, ya. Maka dikatakan fal imanu rizkun, seorang yang beriman dengan keimanan yang besar, yang benar, ini merupakan rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya. Wa hubbun nabi rizkun, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rizki. Wa hubbus sahabati rizkun, cinta kepada para sahabat rizki. Wal ilmu rizkun, mendapatkan ilmu dia itu rizki. Wal khuluqu rizkun, akhlak yang mulia dia itu rizki. Waz zaujatus salihatu rizkun, istri yang salihah dia itu juga rizki. Wal hubbu fillahi rizkun, ya, cinta yang lainnya karena Allah itu juga termasuk rizki. Wal malu rizkun, harta adalah juga rizki, ya. Harta ini adalah sebagian dari rizki-rizki Allah Subhanahu wa taala, bukan satu-satunya. Wa ma anta fihil an, ya, dan apa yang kamu temui saat ini, rizkun adalah rizki. Kita berpakaian, ya, kita dalam kondisi sehat, kita bisa bernafas, kita punya ya
fisik yang bisa digunakan untuk beraktivitas, ini semuanya rizki, ya. Wa ma anta fihil an diskun, apapun yang kau miliki saat ini adalah rizki. Wa siyamuka lin nahari rizkun, puasamu di siang hari itu rizki. Wa qiyamuka al-lail rizkun, ya. Salatmu di malam hari ini juga rizkun. Ila ghairi dzalika, ya, yang lainnya juga, ya, banyak sekali. War-razzaqu bikulli hadil arzaq wallahu subhanahu wa ta'ala. Dan zat yang memberikan rizki ini satu-satunya, tidak ada yang lainnya. Seluruh rizki yang kita sebutkan tadi, wallah subhanahu wa ta'ala, dialah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan yang lainnya. Seperti disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala firman-Nya, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah ada makhluk yang dia itu berada di atas muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pemberi rizkinya, ya. Ini poin yang kedua, prinsip yang kedua yang diyakini oleh orang-orang yang beriman, ya. Bahwasanya rizki ini tidak terbatas harta, ya. Kemudian prinsip yang ketiga, arzaqul ibadi 'ala Allah taala, ya. Rezeki-rezekinya hamba ini ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya, ya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan prinsip ini, ya, di dalam kitabnya Al-Qur'an, bahwasanya tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki itu semuanya tanpa yaitu capek, ya, tanpa lelah, tanpa ada beban, ya. Bahkan seandainya seluruh makhluk mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala, dari kekayaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam hadis qudsi yang sangat panjang sekali, ya. Kemudian salah satunya disebutkan, ya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hambaku, seandainya yang pertama dari kalian sampai yang terakhir dari jenis manusia dan jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin, mereka dalam kondisi yang sama, yaitu pemilik hati yang ini paling takwa di antara kalian, mazada dzalika fi mulki syai'an, itu dia akan menambah, ya, yaitu kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, kerajaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Manusia semuanya taat pada Allah, jin semuanya taat pada Allah dari awal sampai akhir, ini tidak akan menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian juga sebaliknya disebutkan, ya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum mana qasadalika min mulki syai'a, ya. Tidak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala seandainya seluruh makhluknya ini menjadi manusia yang paling rusak semuanya, ya. Ya ibadi. Nah, ini, ya, ini pembahasan yang sekarang ini tentang kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan, ya, kepada makhluk semuanya rizki tanpa mengurangi sedikit pun kekayaan Allah. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hamba-hambaku, seandainya awal dari kalian sampai akhirnya dari kalangan jin dan manusia, ya, qamu fi sa'idin wahidin, mereka berdiri bersama-sama, ya, di tempat yang satu, fasa'aluni, mereka meminta kepadaku, fa'ataitu kulla insanin minhum mas'alatahu, maka aku berikan pada mereka semuanya, ya, apa yang dia minta. Mana qasadalika mimma indi, ya, tidak akan mengurangi apa yang aku miliki sedikit pun, ya. Illa kama yanqusul makhit idza adkhalal bahr, ya, sebagaimana kalau itu semua makhlukku akan berikan, ya, semuanya tadi, dari yang pertama dari akhir jin dan manusia ini diberikan semua permintaannya, ini tidak mengurangi apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki, kecuali hanya seperti ada jarum yang dimasukkan ke lautan yang luas kemudian menetes, itu aja, ya. Kecuali itu saja, sangat sedikit sekali dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya ibadi innama huwa a'malukum, ya, itulah amal kalian.
Usihalakum tsumma ufikum iyyaha. Ya, aku hitung dan kemudian aku akan balas semuanya. Faman wajada khairan falyahmadillahi azza wa jalla falyahmadillaha azza wa jalla. Barang siapa yang dapati kebaikan pada dirinya, hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Ya, seandainya dia mendapatkan keburukan, ya, tidaklah yang dicela kecuali dirinya sendiri, ya. Ini kekayaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala mencukupi seluruh rizki makhluknya, ya. Seluruh rizki makhluknya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang berikan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sedikit pun berkurang, ya, seandainya diberikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lainnya, Allah itu memiliki berapa? 100 rahmat, ya. Untuk hidup di bumi ini saja yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari makhluknya, mulai dari awal sampai nanti hari kiamat, ini cuman 1 rahmatnya saja. Yang 99 disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nanti, ya, tatkala hambanya masuk ke dalam surga. Allahu akbar, ya. Betapa luasnya, ya, kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga di dalam ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia agar mereka itu beribadah kepadaku, ya. Ini sebenarnya tugas pokok manusia, ya. Kalau seandainya mereka bertanya-tanya, loh, terus ibadah nanti makannya gimana dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala tenangkan di terusan dari ayat ini. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Ya, dengan ibadah tersebut aku tidak menginginkan rizki dari mereka, dari makhluk-makhluknya, ya. Dan juga aku tidak berharap mereka itu memberikan makan kepadaku. Ini dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh kepada makhluknya sedikit pun. Ya, innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Tapi Allah lah yang berikan rizki, ya, pemilik kekuatan yang kokoh, ya. Jadi orang beribadah kepada Allah kemudian mengambil sebab, ya, untuk mendapatkan rizki, ya, dan tidak melalaikan tugas utamanya, maka itu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Fama 'alal insani, maka kewajiban manusia illa, ya, tidaklah kewajiban manusia kecuali an yas'afit talab, ya, dia itu cuman berusaha untuk mendapatkan rizki. Wa yuhsinu tawakkul 'ala Allah, dan memperbaiki tawakalnya kepada Allah. Wallahu ta'ala yufidu 'alaihi min rizqihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan rizkinya, ya. Jadi tugas kita adalah memperbaiki usaha kita, ya, dan memperbaiki tawakal kita. Adapun yang kita dapatkan ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini gambarannya seperti mungkin jenengan tahu, ya, di mana itu? Terminal baru kan ada jejer-jejer soto, ya. Semuanya dijual sama, soto, ya. Semuanya dijual sama, soto. Tapi ada yang laris, ada yang tidak. Itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Yang penting tugas mereka adalah memperbaiki usahanya, ya. Tokonya diperlebar, masakannya diperenak, promosinya digencarkan dan seterusnya. Ini usaha mereka, dan memperbaiki tawakalnya. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tahu, ya, siapakah yang layak untuk diberikan yang paling banyak. Yaitu siapa yang paling baik usahanya dan paling baik tawakalnya, ya. Diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang ketiga, ya. Rizki ini sudah, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan rizki. Kemudian prinsip yang keempat, ar-rizqu makfulun, ya, rizki ini sudah dijamin, ya. Manusia yang ada di bumi ini sudah paketannya adalah rizki, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Falimal ham, kenapa kita itu bersedih hati, ya? Gak usah bersedih hati. Rizki ini sudah diapakan? Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Ini prinsip yang nomor 4, rizki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3, Allah lah satu-satunya zat yang memberikan rizki, ya. Kemudian yang nomor 4, rizki ini, ya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak boleh bersedih, ya. Yang tidak dijamin adalah amalan kita, yang tidak dijamin adalah nanti kita itu di surga atau di neraka, belum ada jaminannya, ya. Yang menyedihkan kita sebenarnya amalan yang kita lakukan. Yang menyedihkan kita adalah masa depan, yaitu nanti di surga atau di neraka, ya, bukan masalah rezeki. Kalau rezeki ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis sama'i, dan di langit, rizqukum, rizki kalian ini sudah disiapkan, ya, wa ma tu'adun, dan apa-apa yang akan dijanjikan bagi kalian, ya. Jaminan rizki sudah ada di langit dan kita nanti akan mendapatkan itu semuanya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela, Allah Subhanahu wa taala, ya, ini mengejek orang-orang yang, ya, membunuh anak-anak mereka karena takut kelaparan, ya. Karena takut nanti kalau banyak anak maka rezeki orang tuanya ini akan berkurang, mengurangi hartanya, dia akan hidup susah dan seterusnya. Ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan keyakinan tersebut adalah keyakinan yang keliru, ya. Keyakinan tersebut adalah keyakinan yang tidak benar. Karena apa? Rizki ini tiap makhluk sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang tidak akan dia itu miskin karena orang lain, tidak, ya. Semuanya membawa rizkinya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian khasyata imlaq, karena takutnya enggak makan. Nahnu narzukukum wa iyyakum, kamilah yang akan memberikan rezeki pada kalian dan juga kepada anak-anak kalian, ya. Kepada anak-anak kalian dan kepada kalian. Inna qatlahum kana khita'an kabira, ya. Sesungguhnya membunuh mereka merupakan kesalahan, dosa yang besar. Ini, ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan takut karena mungkin kita punya banyak anak. Jangan takut ketika kita mengurus orang tua kita, mengurus orang-orang yang tidak mampu di antara kita, ya. Ini tidak akan mengurangi harta kita. Ya. Ini tidak akan mengurangi harta kita. Bahkan dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita itu mendapatkan rezeki yang banyak dan juga berkah, ya. Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum, ya. Sesungguhnya kalian ditolong oleh Allah, diberikan kecukupan rezeki oleh Allah, ya, bidu'afaikum, ya, dengan orang-orang lemah di antara kalian. Seperti anak-anak yang belum bisa mencari nafkah, ini lemah. Ya, kita mengasihi mereka, kita menafkahi mereka, ini sebab pertolongan dan terbukanya rezeki kita, ya. Orang-orang tua kita yang sudah lanjut usia, ya, Pak D bule, ya, mungkin anak yatim yang atau yatim piatu dan seterusnya, ya, mereka lemah, belum bisa atau tidak bisa bekerja dan seterusnya. Kalau seandainya kita menafkahi mereka, janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebab kita mendapatkan pertolongan dan juga sebab kita diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menenangkan dalam hadisnya, ya, prinsip ini bahwasanya tiap-tiap manusia sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu dengan yang lainnya tidak akan saling mengganggu, ya, saling terkurangi, ya, tidak demikian. Rasulullah bersabda, "Ma taraktu syai'an mimma amarakumullahu bi illa wa qad amartukum bihi." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala, ya, tidaklah aku meninggalkan suatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada kalian, aku sudah perintahkan pada kalian. Wala syai'an mimma nahakum anhu illa wa qad nahaitukum anhu. Dan tidaklah suatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku sudah larang kalian. Wa innar ruhal amina qad alqa fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha, ya. Kata Rasulullah SAW, dan Jibril sudah membisikiku, ya,
yaitu berikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah jiwa itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum sempurna catatan rizkinya. Ya. Sebelum sempurna catatan rizkinya, ya. Ini ada satu kisah, saya pernah ingat itu, ada orang sakit ya. Dia minta es krim saja gitu kan. Setelah makan es krim dia itu meninggal. Kemudian disebutkan oleh istinbat dari hadis ini, dari kisah ini ya. Ini rezekinya dia tercatat dia akan makan es krim ya. Sebelum mati pun es krimnya itu akan didatangkan ya. Jadi tenang ya. Ini yang jadi prinsip ya seorang yang beriman ya. Setiap ya manusia rezekinya ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau prinsip ini dipegang ya, tidak ada namanya pencurian. Kenapa? Rezekiku sudah jamin, cari aja jalan yang halal. Tidak ada pembegalan. Tidak ada ghasab, mengambil tanpa izin, tidak ada korupsi ya. Karena ketakutan masalah rezeki ini ya. Karena apa? Dia yakin rizkiku, aku hidup diciptakan oleh Allah, ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Namun kenyataannya ya keimanan ini tidak ada pada diri seseorang ya. Waliyadzubillah ya. Taib, itu prinsip nomor berapa tadi? 4 ya. Setiap manusia mereka dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak akan pernah tertukar, tidak akan pernah terkurangi. Kemudian yang nomor 5, dan ini penting kita harus meyakini pula, kasratur rizki la tadullu ala mahabbatillah ya. Banyaknya rizki yang diterima oleh seorang ini tidak menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada pemilik rizki yang banyak tersebut ya. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada semuanya ya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala melebihkan yang satu daripada yang lain ya. Atau bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki yang lebih kepada orang-orang yang sesat, kepada orang-orang yang jahil, kepada orang-orang kafir ya. Allah bukakan rezeki kepada mereka, dunia dibukakan kepada mereka ya. Dan boleh jadi pula orang yang beriman mereka itu pas-pasan rezekinya ya. Maka jangan sekali-kali menuduh ya, jangan sekali-kali menyangka bahwasanya pemberian dan kelebihan harta ini menunjukkan ya kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang prinsip ini, ayah sabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin ya. Mereka menyangka apa yang telah kami berikan pada mereka dari harta dan anak-anak, nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Ini akan memperbanyak kebaikan bagi mereka ya. Bal la yash'urun, akan tapi mereka itu tidak merasakan ya. Artinya apa? Bukan sebagai tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala dilebihkan harta dan juga anak keturunan ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kisah yang mungkin ini sudah pernah jamaah dengar ya. Kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkunjung ke kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau masuk ke kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, melihat kondisi kamarnya ya. Alas tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bantalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sampai ya ketika itu Umar menangis ya. Umar menangis melihat kondisi kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui, maka beliau bertanya, "Ma yubkika?" Apa yang menjadikan kamu menangis wahai Umar? Fakultu, kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Kisra wa Qaisar fima huma fi. Sesungguhnya Kaisar ya, raja Persia dan juga raja Romawi, mereka itu bermegah-megahan ya. Mereka sebagai raja saja. Wa anta Rasulullah, sementara kamu itu adalah utusan Allah.
manusia yang paling mulia, lebih mulia dan gak ada bandingannya dengan raja-raja tersebut. Tapi kondisimu demikian wahai Rasulullah, ya, ketika kau bangun tidur ngecap apa ini? Tikarnya dan seterusnya, ya. Kemudian ini prinsip yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Umar bin Khattab, ya. Amatur di antakuna lahumud dunya walanal akhirah. Wahai Umar, apakah kau tidak rela bagi mereka, ya, dunia ini dan bagi kita adalah akhirat. Ini, ya. Jadi Rasul yang paling mulia, paling taat pada Allah ini tidak, ya, memiliki harta yang melimpah, ya. Bahkan tempat tidurnya seperti tadi, bantalnya seperti itu, ya, dari serabut kurma dan seterusnya ini, ya. Nah, ini tidak menunjukkan banyaknya harta, ini menunjukkan, ya, kemuliaan, ya. Kemudian juga, ya, yang jadi prinsip seorang muslim, ya, terkait dengan harta ini, ya, bahwasanya yang baik itu bukan banyak dan sedikitnya harta, tapi bagaimana seorang muslim menempatkan dirinya tatkala dia itu mendapatkan banyak harta. Bagaimana menempatkan dirinya tatkala kekurangan harta atau sedikit hartanya, ya. Ini yang menjadi mulia karena penyikapan tersebut, bukan karena banyak dan sedikitnya harta. Dia siap kaya, ya, dan ini sudah kita jelaskan. Maksudnya siap kaya, siap, ya, untuk meraih pahala Allah Subhanahu wa taala sebesar-besarnya dengan kekayaan tersebut. Dia siap miskin, maksudnya dia siap mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya dari Allah dalam kondisi miskin tersebut, ya. Ini kondisi yang terbaik yang menakjubkan pada diri orang-orang yang beriman, ya, yang tidak ada kecuali dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Nah, ini prinsip nomor 5 yang harus kita yakini, banyak dan sedikitnya harta, ya, ini tidak menunjukkan apa kemuliaan seseorang, ya. Tapi adalah yang tepat seseorang dalam menyikapi harta tersebut. Kemudian prinsip yang nomor 6 yang harus diyakini oleh orang-orang yang beriman, Allahu huwal mutasarrifu fi arzaqil ibad. Allah lah yang mengatur rizki-rizki hamba. Ini punya rizki banyak, ini punya rizki sedikit, ini diberikan rizki nanti waktu tua, ini masih muda, ini ketika bujang, ini ketika sudah menikah. Ini semua yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini prinsip yang harus diyakini oleh seorang, ya. Taib. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, prinsip ini dalam firman-Nya, "Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira." Ya. Sesungguhnya Rabbmu yaitu Allah Azza wa Jalla yang membuka rizki, melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya dan juga menyempitkannya, ya. Dan juga yang menyempitkannya itu Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya ini yang paling mengetahui, ya. Tahib ini disebutkan, ya, oleh Ibnu Katsir terkait dengan masalah ini tadi, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melapangkan yang ini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyempitkan yang ini? Ini semuanya hikmahnya ada, ya. Dan hikmahnya ini sangat agung sekali, ya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir, khabirun basirun, Allah itu mengetahui dan melihat, biman yastahiqul ghina wa man yastahiqul faqra. Siapa yang berhak untuk mendapatkan kekayaan, siapa yang berhak untuk mendapatkan kefakiran. Faminal ibadi man la yasluh halahu, ya, la yasluh haluhu illa bil ghina. Fa in asabahul faqr fasada haluhu, ya. Dikatakan oleh beliau rahimahullah taala, sebagian dari hamba, ya, mereka itu tidak akan baik kondisinya kecuali kalau diberikan kecukupan harta, ya. Kalau difakirkan, dikurangkan, maka kondisinya ini semakin buruk, ya. Wa minhum bididdalika. Adapun yang lainnya sebaliknya. Kalau diberikan harta yang melimpah, maka dia itu akan rusak, ya. Kalau diberikan kefakiran, maka dia itu ingat pada Allah, dekat pada Allah, ya.
Ini Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang sangat luar biasa, kebaikan bagi seluruh hambanya, ya. Kenapa saya diberikan harta yang lebih? Karena ini mungkin baik bagi saya. Saya suka bersedekah, saya suka menolong dan seterusnya. Kenapa saya diberikan kesempitan ini, ya? Karena dengan kesempitan ini mungkin saya senantiasa berdoa pada Allah, ingat pada Allah, ya, dan seterusnya. Wa qala fi qouli ta'ala walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi. Ya, ini penjelasan seandainya mereka itu diluaskan rezekinya, ya, hamba ini mereka akan berbuat kerusakan di bumi. Maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang cocok buat mereka, ya. Ini prinsip yang nomor 6 yang harus diyakini. Allah lah yang mengatur rezeki, ya. Banyak dan sedikitnya ini Allah Subhanahu wa taala. Maka seringnya kita jumpai mungkin di media sosial, usaha bisa dicontoh gitu kan, gambarnya misalnya dorong gerobak bakso atau apa gitu kan. Tapi apa yang tidak bisa contoh rizkinya, ya. Karena apa? Usaha ini perbuatan manusia bisa dicontoh, ya. Tapi rizki ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dicontoh. Sama-sama jual baksonya, sama-sama jual sotonya, sama-sama jual bajunya, ya, akan tapi rizkinya itu berbeda-beda, ya. Kemudian prinsip yang nomor 7, ar-rizqu yubariku fihi bi-tha'ah wa yamhaqu bil ma'siyah, ya. Hati-hati, ya. Rizki itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan dan dicabut keberkahannya karena kemaksiatan, ya. Ar-rizqu yubariku bit-tha'ah, rizki itu diberikan keberkahan karena ketaatan, wa yamhaqu bil ma'siyah, ya, dan dihapus keberkahannya karena kemaksiatan, ya. Fatadhabu barakatuhu wa in kana katsiran dhahiran, ya. Kalau pemilik rizki tersebut dia sudah bermaksiat, ya, keberkahannya ini dicabut meskipun yang nampak adalah, ya, katsiran dhahiran, ini banyak sekali, ya. Seperti kisahnya Qarun, ya. Karena maksiat dia tidak mau berzakat, ya, melakukan perkataan kufur, ya, tidak mengaku ini rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dicabut keberkahannya. Rezeki yang banyak tadi, harta yang banyak tidak mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Tapi semakin menjauhkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dhaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ya, jadi kerusakan yang ada di laut dan di muka bumi ini karena ulah tangan manusia agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka, la'allahum yarji'un. Ini kasih sayang Allah, ya. Ini diicipkan, ya, artinya dirasakan oleh hamba agar mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, ini kita singkat, ya. Jadi rizki itu keberkahannya karena apa? Ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya meskipun sedikit, ya, kalau dia taat dengan rizki tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dicukupkan. Tahu-tahu tidak ada biaya kesehatan, tidak ada biaya yang macam-macam, ya. Orang banyak rizkinya namun sakit-sakitan mungkin, ya, harus mengeluarkan ini itu dan seterusnya, ya. Ini kurang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kemudian prinsip yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita pegang, man ista'jala rizqa bil haram muni'al halal, ya. Barang siapa yang dia itu tergesa-gesa untuk mendapatkan rizki dengan cara yang haram, maka akan diputus, ya. Maka akan terhalang dari sesuatu yang halal, ya. Akan terhalang dari sesuatu yang halal. Ada satu kisah, ya, Ali radhiyallahu taala anhu, ya, ketika beliau datang ke Kufah, ya, beliau masuk ke masjid, kemudian memanggil seorang laki-laki, ya, untuk yaitu menjaga tunggangannya ketika beliau itu sholat, ya. Ketika Ali, ya, radhiyallahu taala anhu sudah selesai sholat dari masjid tersebut, dia mengeluarkan 1 dinar yang akan diberikan kepada siapa?
yang jaga tadi, laki-laki yang jaga. Ternyata dia dapati laki-laki ini sudah nggak ada. Parahnya lagi malah membawa ya jangkar atau apa ya, membawa pergi yang ada di mana tunggangan tadi. Ya. Kemudian Ali mengutus ya seorang untuk membeli di pasar. Ya. Setelah itu dibeli dengan harga satu dinar. Ketika melihat barangnya, Ali terkaget-kaget, dia mengatakan, Subhanallah, ya Maha Suci Allah. Innau khitamu dzabati. Ini jangkarnya apa? Tungganganku tadi, ya. Faqala rajulu, ya. Seorang laki mengatakan, Ishtaraituhu min gulamin bidinar. Wahai Ali, aku tadi sudah membeli, ya, jangkar ini seharga 1 dinar dari seorang laki-laki, ya. Faqala Ali radhiyallahu taala anhu, Ali mengatakan, Subhanallah. Aradtu an a'tahu iyyahu halalan fa'aba illa an ya'khudahu haraman. Aku tadi sudah berencana memberikan 1 dinar dan ini cara yang halal, malah dia itu memilih jalan yang haram, gitu kan? Jadi ini kaidah penting ya, jangan sampai kita mencari jalan yang haram sehingga yang halal ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib, ini 8 prinsip yang harus kita yakini ya sebelum kita itu beramal, sebelum kita itu mencari rezeki, berkreasi dan seterusnya, ya. Kalau ini betul-betul ada pada diri seorang, ya, tidak ada yang dia lakukan kecuali kebaikan dan pahala, ketentraman dan juga kenyamanan, ya. Yakin bahwasanya semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat yang terakhir di sini ada beberapa nukilan yang indah terkait dengan masalah rizki ini, ya. Qila li Isa alaihissalam, pernah suatu kali ada yang mengatakan pada Isa alaihissalam, lau da'autallaha ta'ala an yarzuqaka himaran, ya. Seandainya engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan himar kepadamu, ya. Faqala, maka Isa mengatakan, ana akramu Allah min an yaj'alani khadimu himarin, ya. Saya lebih mulia, ya. Memulia, yaitu lebih mulia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi khadimnya Allah Subhanahu wa taala, di hambanya Allah Subhanahu wa taala, di pelayannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala daripada aku meminta, ya, menjadikan aku sebagai pelayannya apa? Himar. Paham maksudnya? Jadi pelayannya keledai. Makan dia, berikan, mandikan, urusi ini, nali dan seterusnya. Lebih baik aku jadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, begini saya sudah bisa, ya, daripada aku menjadi pelayannya himar atau keledai. Ya, ini mengajarkan pada kita qanaah, ya. Kalau kita sudah cukup dengan kehidupan ini, ya seperti ini, ya, dengan kita berusaha, enggak usah berlebihan, ya. Boleh jadi berlebihan nanti akan menjadikan rusaknya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib. Kemudian waqila li Abi Hazim radhiyallahu taala anhu, ya. Ada yang mengatakan pada Abi Hazim, semoga Allah meridhoinya, ma maluka, ya. Apakah harta yang kau miliki? Ada yang bertanya demikian. Qala syai'ani. Aku memiliki 2 harta yang berharga. Ar-ridha 'anillah wal ghina 'anin nas. Allahu Akbar. Harta yang paling berharga yang aku miliki adalah keridhaan yang Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa aku cari, wal ghina 'anin nas, dan merasa cukup, ya, tidak meminta-minta kepada manusia, ya. Ini 2 harta yang sangat berharga, yaitu berburu keridhaan Allah dan meninggalkan, ya, ketergantungan terhadap manusia, ya. Qila lahu, ya. Kemudian dikatakan setelahnya padanya, innaka lamiskinun, kamu ini orang yang miskin. Faqala, kemudian dia mengatakan, kaifa akunu miskinan, bagaimana aku itu kau katakan sebagai orang miskin, ya. Wa maulaya lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara, ya. Aku kau katakan miskin padahal Tuanku, ya, yaitu Allah Azza wa Jalla adalah pemilik seluruh isi langit, seluruh isi bumi, di antara keduanya dan apa yang ada di dalam tanah. Ini pemiliknya Allah, Tuanku, ya. Itu Allah Azza wa Jalla, ya. Taib.
Ada kisah yang lain ya, wa hukiya anna Ubaidullah ibnu Abdullah ibnu Utbah ibnu Mas'ud ya, ba'a daron bi 80,000 dirham ya. Ubaidillah dia menjual rumah seharga berapa? 80.000 dirham. Faqila lahu, kemudian ada yang mengomentarinya, ittakhid liwaladika min hadal mal dakhron ya, ambillah sebagian dari harta ini untuk masa depan anakmu. Ada yang mengatakan pada Ubaidillah demikian. Faqala, kemudian dia menjawab, ana aj'alu hadal mala dahran li indallahi azza wa jalla. Aku jadikan harta ini ya simpanan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan simpanan buat anakku. Wa aj'alullah dahran li waladi. Kemudian aku jadikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu janji-janji Allah Subhanahu wa taala, sebagai simpanan buat anak-anakku. Gitu kan? Wa tasaddaqa biha, kemudian dia sedekahkan harta tersebut ya. Masya Allah, ini kalau prinsip-prinsip yang 8 tadi diterapkan, terjadi semacam ini ya. Kemudian ada kisah lain, wa utiba Sahal ibnu Abdillah Al-Maruzi fi kasrati shadaqah ya. Sahal bin Abdillah ini dicela karena dia itu banyak bersedekah. Faqala, kemudian dia menjawab ya. Kemudian dia menjawab, lau anna rajulan arada an yantakila min darin ila darin. Perhatikan, seandainya ada seorang yang dia itu mau pindah ke satu tempat, dari satu tempat ke tempat yang lain, akana yubqi fil awal syai'an atau fil ula syai'an, apakah dia itu akan meninggalkan ya di tempat yang pertama itu sesuatu yang berharga? Tentunya tidak ya. Demikian juga sedekah ya. Seorang itu akan berpindah dari dunia menuju akhirat ya. Apakah dia itu akan meninggalkan di dunia ini sesuatu yang berharga yang dia miliki? Tentunya tidak ya. Dia gunakan ini untuk perpindahan ke tempat yang selanjutnya ya. Allahu Akbar. Ini kalau pikirannya sudah di akhirat seperti itu ya. Kemudian yang terakhir di sini waqala, dikatakan juga ya ibni Adam tu'ti kulla yaumin birizqika wa anta tahzan ya. Wahai anak manusia, kenapa kamu itu senantiasa ya bersedih padahal dunia itu terus mendatangimu tiap hari ya. Tiap hari ini dunia itu datang padamu, kamu dapat makan, kamu dapat minum ya. Tapi kamu itu masih sedih ya. Wa yanqusu ya umruka wa anta la tahzan. Dan setiap hari umurmu itu berkurang, bekalmu itu belum cukup, kamu itu tidak pernah merasa sedih ya. Tatlubu ma yudghika wa indaka ma yakfika ya. Kamu itu meminta pada suatu yang bisa menenggelamkanmu ya, yaitu berupa harta, padahal dia itu sudah cukup sebenarnya, tidak perlu meminta-minta lagi ya. Taib jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini 8 prinsip yang harus kita miliki ya sebelum kita itu beraktivitas ya, dan ini menjadi akidah kita ya. Rizki ini sudah dijamin oleh Allah ya. Kita diperintahkan untuk beraktivitas, kita enggak boleh ngiri dengan rizki yang lain. Kita harus mencari jalan-jalan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Rizki ini yang mengatur Allah, kita mintanya kepada Allah ya, kita senantiasa bersyukur dan qanaah ya. Rizki yang banyak bukan tandanya Allah mencintai kita, bukan pula rizki yang sedikit tandanya kita dibenci oleh Allah, tapi itu adalah hikmah yang tinggi, kita diberikan pilihan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidah-kaidah yang semua yang sudah kita pelajari ya, ini harus kita miliki terlebih dahulu sebelum ya kita mencari rizki ya. Taib jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, tadi sudah disinggung, tugas kita hanyalah memperbaiki usaha kita dan memperbaiki tawakal kita ya. Insyaallah besok kita akan bahas bagaimana bentuk memperbaiki usaha kita ya. Karakter-karakter apa yang diajarkan Islam ya, yang itu merupakan usaha yang terbaik yang menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki yang terbaik pula bagi diri kita semuanya ya. Dan insyaallah yang terakhir nanti akan kita bahas sesi yang ketiga, yaitu terkait dengan
pintu-pintu rizki atau kunci-kunci rizki yang sekarang itu sudah tidak dilakukan oleh manusia atau hilang di kalangan kaum muslimin. Padahal ini adalah pembuka rizki, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk menyempurnakan ya pembahasan kita dalam masalah ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan rezeki bagi kita sebagai bekal kehidupan dunia kita, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab untuk kebaikan akhirat kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.